Coba yang kencang suaranya. Iya bang, abang dicap terlalu mengurusi keluarga orang gitu bang. Makan ini urusan anak bang. Enggak lah. Saya bukan mengurusi keluarga orang. Keluarga itu harus diurusi. Abang sebut karena tadi. bahagian dari keluarga itu nyari saya. Ya, dan dia ngadu tentang penderitaan dia. Mau tidak mau ya saya urusi lah. Iya bang, tadi abang menyebut juga ada beberapa instansi yang berhak untuk memberikan kewenangan atas perkara ini bang. Tapi abang masih terlalu mencampuri urusan ini. Itu alasannya apa bang? Nggak ada, saya nggak merasa mencampuri. Institusi, kan saya bilang, sekarang kita baca di Undang-Undang 45. Negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Siapa regulatornya? Instrumennya ya pemerintah. Bagian dari pemerintah itu katakanlah bidang eksekutif. Siapa itu? Presiden. Presiden di bawahnya ada presiden, ada wapres, di bawahnya ada menteri-menteri sebagai pembantu. Ada Kementerian PPA, dia punya kewenangan. Ada lembaga negara juga, KPAI, dia punya kewenangan. Nah sekarang ini kok kayaknya nggak benar. Oknumnya ya, makanya saya bergerak. Ada penegak hukum, kepolisian, kanitnya, penyidiknya saya lihat nggak benar ya, saya kritik. Saya minta dievaluasi berdasarkan fakta yang saya lihat sendiri. Jadi saya tidak pernah bicara, kalian begini ya, saya berbicara Rasman, by informasi, by data, dan tidak menuduh, tapi saya menduga. Berdasarkan apa? Informasi yang saya terima. Saya boleh saja sedang berada di Batam, tapi ini saja udah berapa puluh masuk WA. Dan tim saya bergerak di sana. Saya pergi ke sini bukan berarti tim saya tidak bekerja. Sebentar lagi akan bekerja, mereka tetap akan jalan. Oke, thank you ya. Saya sudah mau makan malam nih, udah dingin nih nasinya. Bang, pertanyaan terakhir. Tanya Bang, kan dari Bang Fahmi sendiri bilang bahwa pemindahan Laura ke tempat yang satunya ini kan sudah sesuai prosedural. Nah, tanggapan Bang Rasman apa? Satu, kedua, Abang sendiri merasa capek nggak sih Bang ngurusin seperti ini gitu? Seandainya dari pihak kan gini, Abang merasa ini tanggung jawab saya paling tidak punya kewajiban untuk menjaga Laura. Kalau seandainya bisa aja kan Bang, kalau misalnya Abang berpikir gini, udahlah capek gue ngurusin kayak ginian, gue nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah, ya, Abang sendiri ada nggak sih terpikir untuk hal seperti itu Bang gitu loh? Ya, ada beberapa orang yang ngomong ke saya begitu, banyak sekali. Tapi saya dan keluarga saya punya pendirian berbeda. Mereka tahu saya gitu. Saya selalu kalau lari sampai garis finish. Perkara saya menang di garis finish jadi juara atau tidak, itu urusan lain. Yang penting saya harus sampai ke garis finish. Saya kalau memperjuangkan hak dia harus sampai ke akhirnya. Perkara itu nanti berhasil atau tidak urusan lain. Tapi saya punya kewajiban. Itulah sejatinya seorang lawyer berjuang dengan atas nama officium nobile, yaitu pekerjaan yang mulia. Menurut saya mulia sekali membantu Loli. Mulia sekali untuk membuka terangnya peristiwa hukum ini. Dan mulia sekali kalau kita bisa melihat bahwa tidak semua ibu bisa dikatakan baik untuk anaknya. Ada juga ibu-ibu yang nakal, bahkan jahat dan membunuh anaknya. Ada. Jadi semuanya tergantung dengan situasinya. Jadi panggilan moral, panggilan hukum, panggilan kemanusiaan, itu melekat. Sesuai dengan hasil dari komunikasi saya dengan Loli secara langsung. Bukan lewat yang lain. Begitu. Oke, Bang, terima kasih banyak. Terakhir dari saya Bang. Terakhir bang. Terakhir ya. Ya, Bang, kan udah. Sesuai dengan prosedur gimana Bang? Yang dianggap ini sudah sesuai dengan prosedural itu seperti apa Bang tanggapan Abang? Ya, prosedurnya mungkin prosedur penyerahannya bisa saja karena ini atas nama ibunya NM diserahkan ke Fahmi, ya prosedur. Polisi menyerahkan prosedur. Tapi besoknya ternyata tidak benar lagi keadaannya, ya maka yang bertanggung jawab nanti itu adalah Fahmi, NM, dan juga nanti bisa kita lihat kepolisian. Kenapa Anda bertindak gegabah? Kenapa Anda sudah mengatakan Loli minta dilibatkan saya, omnya Rasman dengan Tante Ade, kok kalian biarkan? Itu saja. Saya tidak mengatakan tidak prosedur. Pasti sudah kena prosedur. Tapi prosedur yang sebagaimana dulu. Prosedur yang barangkali tidak melihat timing dan tidak menggunakan
berbagai elemen yang lain untuk bisa ini sesuai dengan yang semestinya. Gitu. Oke, Oke. Bang, ini terakhir dari saya nih, Bang. Siapa? Tadi Eki. kan berarti- Siapa lagi yang nanya? Eki Bang Rasman. Nah, Bang Reno, Bang, izin Bang. Kan posisi sebenarnya Bang kalau emang menjadi orang tuanya Loli itu sebenarnya posisi Abang tuh bakal kuat gitu ya dalam kasus ini. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang rencana Abang mengadopsi Loli? Itu satu. Iya, Lalu kami tetap kedua Bang, ini secara general ya Bang ya. Apa sih Bang hak dan kewajiban anak dan ibu gitu dalam hukum? begini. Saya sebagai seorang warga negara punya kewajiban moral ketika melihat ada warga negara lain yang hak-haknya dirampas kemerdekaannya, direnggut, ya, hak-hak dia untuk menyampaikan suara, hak dia untuk tidak mendapat eksploitasi, hak seseorang untuk tidak mendapat tindakan diskriminasi, bahkan perundungan. Itu poinnya. Kewajiban hukum kita itu, tidak saja kepada Loli. Yang kedua, apa hak dan kewajiban ibu dan anak? Kewajiban seorang ibu membuat anaknya berpendidikan dengan baik, berakhlak, dan memahami satu, menghormati orang tua, tidak durhaka, menghormati yang tua, menyayangi yang di bawah. Itulah kewajiban anak. Kewajiban ibu, orang tua, maaf, kewajiban dari orang tua. Sedangkan kewajiban anak, dia nurut kepada orang tuanya, patuh. Tadi itu ya poinnya ya, kewajiban tadi yang saya sampaikan kewajiban anak itu kan. Nah, sekarang kewajiban ibu atau kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua adalah ya, kewajiban orang tua adalah satu, mengasuh dengan baik, mendidik dengan baik, oke, tidak mengeksploitasi, tidak mengumbar aib, oke, dan menjaga dari pergaulan bebas. Itu. Nah, yang saya sampaikan tadi menurut Loli, dia nggak dapatkan. Itu poinnya. Jadi, belajar dari keterangan Loli, saya amati dari situasi yang ada, Loli, NM, saya lihat ini sengkarut. Karena itulah saya masuk sesuai dengan keinginan Loli, bukan keinginan saya. Kalau Loli aja ngomong besok, Om, saya aman, stop. Om jangan bicara lagi, saya udah tenang di sini. Gua dan keluarga akan stop. Sepanjang itu tidak, saya akan berjuang untuk Loli, karena saya curiga Loli tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Fahmi, sebab sudah ada sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Begitu. Oke? Bang, Terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf tidak pamit. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kehadiran malam. Loli dan membuka pintu untuk Loli, Bang. Memberikan di speaker itu di Jumat ya, Bang. Iya, kenapa? Berarti Abang bertemu Loli terakhir ini di hari Jumat saat memberikan sweet room itu ke Loli. Bukan hari Jumat, hari Senin. Hari Senin, mohon maaf Bang. Iya Bang. Terakhir itu bertemu dengan Loli saat itu ya Bang? Iya, saya, istri saya Bu Ade, ada kepala ruangannya Bu Indra, dan dia masih bilang, Om saya keberatan, kenapa si Daru penyidik masuk ruangan ini, kamar saya ini, saya perempuan. Saya udah bilang, lo ini masuk sini lo, ada izin nggak? Tahu Om Rasman nggak? Dia udah bilang, saya nggak bisa, dia pegang terus tangan tantenya si Ade, istri saya. Jadi saya kok nggak percaya, apalagi muncul kata-kata dari si Fahmi bahwa menggambarkan sosok seorang bude ini ternyata bukan bude turunan keluarga dalam tafsiran saya ya. Nah, menjadi tugas kita lah ini sekarang memastikan bude ini siapa. Dan Fahmi harus bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan anak ini. Karena dia udah bilang dia nggak mau ketemu Fahmi, makanya saya nggak mungkin dari keterangan dia. Jangankan ketemu, nyebut nama mama aja nggak mau dia. Apalagi Fahmi. Jadi ini nggak bisa, nanti akan terungkap ini. Makanya saya bilang Fahmi,
hati-hati kau gitu. Jangan kau banyak-banyak ngomong, tahu-tahu nggak sesuai. Sekali udah, 2 kali nanti kami ambil tindakan hukum. Lihat aja. Kau bisa juga dianggap kau turut serta menghalang-halangi dan atau ikut melakukan kriminalisasi terhadap anak ini. Kalau nanti ternyata lolinya tidak berada pada tempat yang apa yang kau katakan seperti di safe house. Jangan bilang-bilang tidak ada hak saya. Saya punya hak sebagai warga negara untuk membantu dia. Kenapa? Karena dia lari cari saya dan minta perlindungan hukum. Itu dia poin dari saya. Siapa yang berani membantah itu? Dia lari cari saya bawa ke Polres. Saya ribut dengan ibunya. Dia nggak mau ketemu ibunya. Dia dibawa ke rumah sakit Polri. Saya yang bujuk sesuai dengan permintaan KPAI. Permintaan dari Kemen PPA. Permintaan dari unit PPA. Masih bisa kalian bilang bahwa saya seolah-olah ini orang nggak jelas, tiba-tiba sibuk ngurus loli. Enggak dong. Dulu waktu saya pegang Fadel, dia masih di safe house, kita nggak pernah ribut tuh. Paling saya bilang keluar dong, tunjukkan foto, mana video dengan NM kalau kalian ada baikan. Itu doang. Tapi kalau sekarang nggak bisa, dia udah lari cari saya, maka ada kewajiban hukum dan moral bagi saya untuk mencari tahu dan membantu dia sampai dia dewasa umur 18 tahun. Nggak usah Cipahmi pelintir-pelintir lagi, harus 20 tahun. Jadi saya heran ya, kalau udah pengacara nggak ada harga diri, udahlah. Dia udah minta Hotman, Fahmi, kau udah harusnya malu. Di kita itu udah ngomong. Dan Hotman itu udah ngaku. Minta dari pengacaranya. Kau nggak malu. Kalau saya, mundur teratur saya. Artinya kau dianggap tidak mampu. Begitu. Dan lawyer itu harus punya wibawa di depan klien. Kalau kita nggak punya wibawa depan klien, nggak usah jadi pengacara. Jangan sok mengerti hukum, saya yang tahu, saya yang mengerti, tidak boleh dilihat. Hah? Saksi kunci dari dulu, saksi kunci, ada saksi dari Malaysia, apapun tak ada. Begitu Loli cerita semua buyar, mana yang Malaysia? Masih mau lagi berdalih dengan kalimat-kalimat klise. Malu saya. Kalau saya Fahmi, saya mundur teratur dari pengacara NM. Oke, Bang, Abang kan udah ngadu ke Komnas HAM dan juga Ombudsman kan kemarin. Lalu tindakan yang mereka lakukan kira-kira apa, Bang? Gimana, Bang, update-nya, Bang? Oh iya, mereka sudah komunikasi lagi dengan saya dan tim. Kita sudah, kalau untuk Komnas HAM sudah kita lengkapi, untuk Ombudsman hari Senin kita akan lengkapi. Kita semua sudah komunikasi dan ditindaklanjuti. Tinggal ke DPR RI, Kemen PPA, karena saya minta pertanggungjawaban di Kemen PPA, Lani dan Deputi, begitu juga dengan KPAI. Dan begitu juga dengan unit PPA. Sedangkan kasus saya menunggu laporan saya terhadap Nikita Mirzani yang penganiayaan, menunggu visum, mungkin minggu depan, udah, nanti dia dipanggil. Harus NM tersangka. Kalau tidak, saya akan melawan sekeras-keras. Dan tim hukum saya sudah bergerak untuk itu. Tidak ada. Isa Zega ditahan atau enggak. Itu salah satu cop potret. Medina Zain, dan juga ada keributan, nggak bisa. Dia ada bukti CCTV dan pengakuan dia. Jangan coba-coba. Nggak ada di sini yang namanya general backing. Nggak ada backing di sini. Nggak ada backing. Ya, yang ada kebenaran. Oke? Bang, izin Bang, tadi Abang juga sempat Kita poinnya itu aja ya, poinnya tentang Loli menyebut kalau menarik, Loli itu dalam keadaan yang tidak aman ya Bang, karena ada asumsi jangan seperti itu Bang. Nah, sedangkan nggak ada kabar dari Loli ini Bang. Apakah emang Abang berasumsi kalau Loli ini lagi di kondisi yang nggak aman Bang? Ya, saya curiga. Saya bukan berasumsi, saya curiga. Kalau asumsi terlalu jauh itu. Saya merekayasa itu. Atau saya berpikir, enggak, saya curiga. Kecurigaan saya makin kuat ketika dengan terang dan tenang saya amati kata-kata Fahmi. Saya bilang sama istri, dengarin baik-baik. Malam ini, tadi malam, dia bilang, ini sudah kayak kakak angkat, saudara angkat. Bude, saya suruh menelepon. Lah, berarti bukan bude saudara ini. Berarti benar keterangan Fitri. Yang kedua, iya saya diserahkan oleh NM, saya telepon. Lah, berarti NM tidak ikut. Nah, jadi pertanyaan saya tanya kalian, NM kenapa gak jemput?
Karena namanya NM tidak mau diterima oleh Loli. Makanya muncul kecurigaan saya, jangan-jangan anak ini dibius. Atau dikasih minuman penenang. Mungkin berapa menit baru sampai di satu tempat, dia sadar udah di sini, baru dikasih tempat begini diterang-terangkan dia. Dan percayalah kalian, kalau dia berada di tempat yang tidak nyaman, begitu dia keluar dia akan bereaksi dan tidak ampun lagi pada siapapun. Saya tidak mengatakan menuduh membius, tidak. Saya tidak mengatakan kasih minuman, tidak. Saya curiga. Kenapa? Karena kayaknya berbanding terbalik dengan apa yang saya lihat, saya dengar dari keterangan Loli di safe house, dan itu dibenarkan oleh pengasuh dia. Jadi saya curiga, ini safe house apa lagi nih? Katanya tempat paling eksklusif lagi. Saya bingung juga eksklusif apa lagi. Itu aja. Dan sebelum dia jelas ke permukaan siapa Bude dan bagaimana keberadaan Loli, saya nggak akan berhenti untuk membela anak ini. Ya. Tapi Oke. Bang, maksudnya ya, biasa. Ya, pada waktu itu dia nangis, Tante apa kabar? Bantu saya Tante. Terus Loli Fitri juga bilang sabar ya nak. Ya dua-dua nangis lah. Nggak lama kok bicaranya. Dia bilang kamu yang kuat ya. Cuma menangis, tangis-tangisan mereka. Bang, izin Bang, tadi kan Abang sempat menyebut beberapa instansi untuk perkara Laura ini Bang. Kenapa Abang masih sampai mencampuri urusan dari ibu dan anak ini, sedang dari statement Abang tadi katanya Loli yang ingin bertemu dengan Abang. Artinya Abang menantikan dan membuka pintu untuk Loli Bang. Masih Kalau ada Loli niatan Abang untuk mengadopsi Loli Bang? Kalau Loli tidak nyaman, dia tidak aman, keluar dia datang cari saya. Saya akan bawa dia ke satu tempat yang menurut saya yang sangat representatif untuk membantu dia, yaitu kelembagaan negara, bukan pribadi saya. Begitu, oke? Artinya masih ada niatan untuk mengadopsi Loli Bang? Kenapa? Artinya masih ada niatan untuk mengadopsi Loli ya? Masih. Nggak ada yang berubah. Oke, thank you. Thank you Bang.